Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini guys. Kita akan hari ini membahas tentang jimat. Ternyata ketika kita menggunakan jimat, ada sesuatu yang akan menyelimuti diri kita. Nah, apakah sesuatu tersebut bisa berbahaya terhadap diri kita? Nah, sebelum itu kita lihat dulu yang berikut ini guys. Ikhlas Pak ya, ikhlasin Pak. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah insyaallah pulang. Lepasin Pak, lepasin Pak. Saya ambil ya, lepasin ya. Ikhlasin Ikhlasin, biar jadi ikhlasin. bapak nggak tersiksa begitu tuh be. La ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. Baca la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah. Bisikin. La ilaha illallah. Ayo Pak. La ilaha illallah. Yang pendek kayak yang pendek. La ilaha illallah. 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 Ayo baca be. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini mesti bikin air biar dorong. Air. Kamu bikin air putih Tapi kan? minumnya juga nggak mau masuk deh. Nggak masuk ke sedotan? Tuh, Sedotan. iya, pakai sedotan bisa tapi Oke, sedikit. ini nggak apa-apa dah. Mungkin minum air sedikit. Jadi setelah kita lihat konten yang tadi itu guys, ada sesuatu yang janggal yang terjadi pada orang tersebut ya. Jadi mereka itu sepertinya tidak bisa meninggal, tidak bisa mati dikarenakan ada sesuatu yang menahannya. Yang menahannya ini katanya sih hal-hal yang sifatnya itu goib. Kalau teman-teman sering dengar orang-orang yang terkait dengan hal-hal goib, pasti teman-teman itu sering mendengar yang namanya jimat. Jimat itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita lihat dari Wikipedia ya. Kalau menurut Wikipedia, jimat itu adalah jimat atau disebut dengan ajimat atau mereka sebut dengan tamimah. Adalah sejenis barang, benda seperti kalung, batu akik, cincin, keris, kain kafan, rambut, atau tulisan yang digantungkan pada tubuh, kendaraan, atau bangunan dan dianggap memiliki kesaktian untuk dapat melindungi pemiliknya dalam menangkal penyakit dan tolak bala. Sebenarnya jimat ini bukan hanya itu ya, atau kelebihan atau keuntungannya. Seperti kayak ada orang kebal, ada juga yang bisa untuk membantu orang pengasihan dalam bisnis gitu ya. Jadi orang yang tadinya nggak lancar usahanya jadi usaha gitu, lancar. Nah itu seperti itu, demikian teman-teman jimat itu. Nah sebenarnya hukum dari jimat ini masih kontroversi ya teman-teman. Kontroversinya itu adalah penggunaan jimat ini di dalam ajaran Islam adalah disebut perbuatan terlarang. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan bentuk meminta perlindungan dan penyembuhan kepada selain Allah. Dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang sama di zaman jahiliyah. Oh, jadi ternyata produk yang namanya jimat ini teman-teman bukan produk baru, tetapi sudah hadir dari zaman jahiliyah, zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Rasulullah itu lahir gitu ya. Nah, kenapa kok dari zaman dulu sampai zaman sekarang jimat ini masih banyak dipakai sama orang-orang? Sebenarnya apa sih sisi positifnya, sisi kelebihannya, atau sisi yang bisa menguntungkannya bagi manusia? Nah, ternyata di dalam jimat ini terdapat sebuah makhluk yang mereka sebut dengan khodam, teman-teman. Khodam itu apa sih? Jadi, saya sebutkan lagi bahwa khodam itu bisa dapat saya simpulkan dari berbagai macam narasumber ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang khodam ini kalau bisa saya artikan adalah makhluk ya, makhluk yang bisa bekerja sama si manusia tersebut. Nah, khodam ini ternyata ada dua jenis teman-teman. Dua jenisnya itu yang pertama adalah yaitu khodam ini dianggap sebagai pendamping manusia yang didapatkan dengan cara diturunkan oleh leluhur
ataupun dari diri sendiri. Jadi, kodam ini sudah ada tanpa kita cari. Nah, kebanyakan kita lihat di fenomena yang terjadi di lapangan. Ada tuh orang-orang atau anak kecil yang umur 5 tahun, terus dia malam-malam bisa ngelihat setan, melihat makhluk gitu kan, atau jin atau apapun gitu ya. Terus tiba-tiba di kamar tuh ngomong sendiri. Nah, ini anak-anak seperti ini biasanya itu tuh sudah mendapatkan penglihatan di dunia yang bukan dunia nyata lagi, teman-teman. Jadi sudah kebuka sesuatunya yang sifatnya itu goib ya. Nah, bisa jadi anak-anak yang seperti ini memang diturunkan dari leluhurnya. Nah, saya juga nggak tahu secara pasti apakah kerjasama si dulunya itu perjanjian antara leluhurnya kepada si kodam ini gitu ya, atau si makhluk ini gitu. Apakah dia akan menurunkan selama beberapa generasi. Kodam yang jenis pertama ini adalah kodam yang diturunkan dari leluhurnya atau nenek moyangnya gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan baru anak-anak umur 5 tahun sudah bisa menguasai hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya. Terus ada jenis kodam kedua. Kodam kedua ini apa sih? Yang di sini disebutkan bahwa kodam yang kedua ini adalah kodam yang sudah menetap atau tinggal dalam sebuah benda. Ya, sebenarnya orang-orang yang menyukai hal goib berpendapat bahwa tiap benda di dalam dunia ini memiliki ruh atau penunggunya. Nah, jadi gini, kalau kodam yang jenis kedua ini adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang tinggal di sebuah benda. Benda tersebut seperti yang disebutkan tadi di awal adalah seperti kayak batu, terus ada juga pohon, terus ada bambu. Nah, berbagai macam benda ini diyakini oleh seseorang yang bisa melihat kebatinan ya, supranatural gitu ya. Mereka tuh melihat ada sesuatu tuh di dalam benda tersebut, kekuatan yang memiliki kemampuan. Nah, kemampuan ini dimanfaatkanlah oleh si orang ini gitu ya. Terus orang-orang yang bergerak di dunia supranatural ya teman-teman, mereka itu meyakini bahwa di setiap tempat atau di sebuah benda itu memang memiliki makhluk. Nah, kayaknya jangan salah ya, ketika zaman dulu tuh banyak nenek moyang kita itu kalau bilang tolonglah kalau ke sebuah tempat itu jangan sembrono, harus sopan santun. Terus kalau misalkan ada benda jangan main ambil-ambil aja. Karena pernah kejadian teman-teman. Jadi pernah saya ada sebuah cerita ya dari teman saya gitu ya. Teman saya ini memiliki teman lah gitu ya. Nah, temannya ini jalanlah ke sebuah gua. Gua itu dalam kunjungan wisata. Nah, ketika wisata, dia itu mengambil sebuah batu yang ada di lokasi tersebut. Batu itu dibawa pulang, teman-teman. Nah, herannya ketika dibawa pulang sampai rumah, dia kesurupan. Si orang atau temannya ini yang bawa batu tersebut. Nah, di dalam kesurupannya tersebut, si temannya ini jerit-jerit minta tolong dikembalikan batunya tersebut yang telah diambil. Jadi setelah dikembalikan batunya ke tempat semula, nah si temannya ini nggak pernah kesurupan lagi tuh. Nah, itu yang dipahami, ternyata di dalam dunia ini, di sekitar kita itu ada hal-hal yang mungkin banyak kita nggak tahu teman-teman, terkait dengan hal-hal gaib ini. Jadi makanya nenek moyang tuh selalu bilang hati-hati terhadap tempat yang memang bukan tempat kita ya. Kita juga harus menghormati tempat tersebut, untuk menghargai tempat tersebut. Jangan kencing sembarangan. Kan banyak tuh kejadian kencing sembarangan, ujung-ujungnya juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap orang yang kencing sembarangan tersebut. Orang-orang kesurupan ketika dia mengambil barang di suatu tempat tanpa permisi, atau ketika kita kencing sembarangan, ya kan? Terus membuktikan bahwa sebenarnya hal-hal gaib itu ada, namun keterbatasan ilmu kita untuk mengakui dan memahaminya. Memang sebenarnya di dalam agama kita juga udahlah penjelasannya itu tentang hal-hal gaib. Cuman di dunia gaib ini kan luas. Ada banyak hal terkait dengan hal gaib yang banyak belum kita ketahui. Tentunya ini sebagai wawasan dan kita juga memiliki waspada ya terhadap hal-hal gaib tersebut. Jangan sampai kita juga sembarangan terhadap lingkungan kita gitu kan.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sistem kerja jimat itu gimana sih. Nah, teman-teman pasti penasaran ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngelihat orang itu punya jimat atau benda yang mereka jadikan sebagai kekuatan gitu ya, kita itu kan penasaran sebenarnya, jimat ini untuk apa sih? Terus kekuatannya apa? Sistem kerjanya seperti apa gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa jimat itu memiliki khodam, yang seperti yang saya sebutkan di depan awal tadi, bahwa ketika kita menggunakan benda tersebut, sebenarnya kita sedang menyuruh makhluk yang ada di benda tersebut bekerja sesuai yang kita inginkan. Misal nih, kodam untuk kekebalan. Ketika manusia yang memegang kodam dipukul pakai benda tajam, sebenarnya secara teknis kodam tersebut menahan benda tajam tersebut agar tidak mengenai kulit kita. Begitu teman-teman sistem teknisnya ya. Jadi kodam itu melindungi diri kita. Kalau misalkan fungsi dari kodam itu kekebalan ya. Nah, ada juga yang kodamnya itu kodam yang tugasnya adalah penglaris. Penglaris itu biasanya dipakai sama orang yang usaha atau bisnis. Biasanya dia gimana caranya orang-orang yang di jalan itu menggiring mungkin ya, menggiring orang-orang yang di jalan itu untuk bisa masuk ke warung dia. Terus dia belilah di warung tersebut. Akhirnya kan ramai. Nah, kodam ini ternyata hanya memiliki satu kemampuan. Nah, satu kemampuan itu misalkan seperti yang kayak saya sebutkan tadi, bahwa si kodam itu memiliki tugas untuk memberi kekebalan kepada diri kita. Nah, tugas dia itu hanya kebal aja teman-teman, jadi nggak bisa ditukar tuh. Dia bisa kebal, terus dia bisa jadi penglaris, terus dia bisa jadi apalah yang lainnya gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi kalau kebal ya kebal aja, kalau penglaris aja. Makanya seperti kayak kita ya, kalau kerja itu kita sebagai desainer grafis. Nah, kerja desain grafis itu tidak bisa kerja bengkel. Nah, kerja bengkel juga nggak bisa kerja desain grafis. Jadi ada spesialis gitu. Makanya mereka itu sampai berciri khas lah ya. Berciri khas ketika mereka sebuah benda itu memiliki kelebihan. Mereka tahu tuh kayak keris nih, keris punggawa, keris raja. Ini mereka kalau secara umum udah tahu. Oh, kalau keris raja ini gunanya untuk ini, untuk power, kekuatan. Jadi nggak cocok kalau misalkan dipakai untuk kekebalan gitu. Kekebalannya juga begitu. Kalau misalkan kekebalan diri dia, kelebihannya nggak bisa dipakai untuk power atau dibilangnya wibawa. Nah, gitu maksudnya teman-teman. Artinya di setiap kodam itu memiliki kelebihan yang sifatnya itu spesialis. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang akibat menggunakan jimat. Nah, apakah akibat ini berbahaya terhadap diri kita? Tentunya akibat ini memiliki keuntungan dan juga efek negatif guys kepada diri kita. Nah, efek positifnya apa aja sih? Jadi kita menjadi memiliki kelebihan. Namun penggunaan jimat yang tidak membahayakan diri kita adalah ketika diri kita bisa menguasai si kodam tersebut. Artinya di sini jangan sampai kodam-kodam yang memiliki kelebihan ini menguasai diri kita, sifat-sifatnya. Jadi hal negatif dari kodam ini adalah kelebihan dari jimat ini bersifat palsu atau semu. Artinya begini teman-teman, yang telah saya sebutkan di awal tadi, kita menggunakan atau memberdayakan kodam dari benda itu sebagai penglaris. Pastinya kalau ketika kita menggunakannya, usaha kita akan naik menjadi usaha yang besar teman-teman, karena di situ dibantu sama makhluk tersebut gitu ya. Tapi ketika si benda tersebut dicabut atau dihilang gitu ya, atau kodamnya nggak ada, itu benar-benar kita bangkrut, habis. Masalahnya adalah perbedaannya ketika orang pakai kodam atau pakai benda tersebut, dia ketika bangkrut tidak bisa bangun lagi dengan cepat. Artinya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang mengembangkan bisnis teman-teman. Beda dengan pengusaha. Kalau misalkan pengusaha, dia akan belajar dari awal, terus dia bangkrut, dia akan bangkit lagi tuh bisa, karena dia udah punya ilmu
terkait bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnisnya supaya dia bisa naik lagi gitu kan. Tapi kalau yang orang yang mengandalkan dari benda-benda seperti ini, maka dia ketika bangkrut ya dia nggak bisa bangun karena memang barang itu yang bikin dia jadi naik kan. Seperti kayak kekebalan juga. Ini bahayanya kekebalan nih, misalkan kita udah percaya diri nih, kan malah kejadian di film apa itu nggak salah kalau zaman dulu ya. Jadi si barang yang jadi benda kodamnya ini kesangkut di di pagar, terus ditembak sama Belanda, mati dia gitu. Jadi ada saatnya kita apes, jangan sampai kita mati dalam keadaan apes seperti itu gitu teman-teman ya. Nah itu sisi negatif dari kodam. Yang termasuk efek negatifnya juga adalah banyak orang dikuasai oleh sifat kodam. Misalnya kodamnya harimau, maka sifat harimau yang buas akan menguasai dirinya. Begitu juga sebaliknya, jika kodamnya adalah sesepuh yang mengajak kebaikan, maka orang tersebut akan menjadi orang baik. Nah ini yang biasanya mereka sebut dengan kodam golongan putih. Jadi kodam ini seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa kodam ini akan mempengaruhi diri kita juga guys, sifat dari kodam ini. Kalau misalkan dia isinya adalah harimau, memang memiliki kelebihan. Harimau itu tentang wibawa, penjagaan dan segala macam ya. Jadi kalau misalkan kita dijahatin orang, terus kodamnya keluar ngebantu kita gitu. Tapi efek negatifnya ini jangan sampai merusak diri kita. Karena harimau itu kan emosi, buas gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak mengendalikan diri kita itu seperti kayak harimau juga, karena sifatnya itu masuk dalam diri kita. Nah begitu juga kalau misalkan si kodamnya ini orang baik, kan biasanya tuh disebutnya dengan golongan putih tuh, orang bilang gitu kan, kodam saya mah golongan putih, seperti kayak leluhur atau apa yang disebutnya, lupa saya. Tapi itu mengajak kebaikan, zikir terus rajin ibadah. Nah mungkin itu yang mereka sebut dengan kodam yang baik gitu ya. Lalu kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya tentang jimat ini boleh nggak sih kita gunakan, atau semua jimat hukumnya haram? Nah jadi ini saya dapat informasi ya teman-teman, saya kutip dari website https://nu.or.id. teman-teman bisa buka nih alamat ini. Terus judulnya itu asal niatnya benar, penggunaan jimat tidak dilarang. Nah ini panjang ya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ penjelasannya. Cuman penjelasan tersebut menyatakan bahwa intinya penggunaan jimat tersebut tidak dilarang sepanjang kita berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ajima itu hanya ikhtiar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tentunya yang baiknya adalah kita jangan pakai jimat. Jikapun pakai jimat, kembali lagi ke kalimat tadi bahwa penggunaan jimat tersebut tidak dilarang sepanjang kita berkeyakinan bahwa yang menentukan semuanya itu hanyalah Allah. Kita juga harus sadar bahwa benda ini hanya bertugas untuk membantu, tapi bukan menentukan takdir sukses atau tidaknya sebuah ikhtiar. Jangan sampai kita menuhankan sebuah benda. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan kita bicara tentang menuhankan sebuah benda, apa sih yang terlintas di dalam diri kita ketika kita sangat ketergantungan terhadap sebuah benda? Nah sebenarnya ketergantungan ini bukan hanya pada benda aja teman-teman. Kalau misalkan kita nih sudah merasa juga terhadap orang lain, ada orang-orang yang mungkin kita yakini bisa membantu diri kita, kita meyakini sebuah pekerjaan yang merasa meyakinkan diri kita untuk bisa jadi kaya raya, meyakinkan diri kita itu pekerjaan bisa sepertinya kayaknya nggak mungkin kita jadi miskin gitu kan. Nah itu termasuk juga, kalau bagi saya itu termasuk dalam kategori ketergantungan terhadap sebuah benda, sama seperti kita menggunakan yang namanya kodam atau jimat teman-teman. Nah mungkin dari teman-teman ada yang memiliki kisah atau sebuah cerita terkait jimat ini gitu, atau apalah hal-hal yang sifatnya mistis atau supranatural. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bisa berbagi cerita kepada kita
kepada teman-teman lainnya. Nanti mungkin kita bisa ambil menjadikan materi konsep di konten ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, ambil manfaatnya, buang buruknya. Ketemu lagi di channel berikutnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.